Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah dan qabul tamam bisulman insyaallah ranabatuna wa bi niyatin Allah al-karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yafqihna fid din wa yarzuqna kamal ikhlas wal yaqin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawayna wa ala ma nawasabna salih wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sahbihi wa alihi wa barik walidayhi ajma'in wa summa ila rusulan mu'allif hadzal kitab al-kabir Muhammad ibn Ali ibn Umar Aidrus وصول وفور وثم إلى فهم شيخنا ومسلم شيخنا في الدين أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلم في الدين في الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Baca dulu mana tuh? Baca dulu dua baris dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qala radhiyallahu anhu al-kasbul mazmumu, usaha atau mata pencarian yang tercela. Innal islama, ada innal islama hattal amala wal kasba al halala. Innal islama hattal amala wal kasbal halala wa abaha umarasatal a'mali tijariyah asyarifah. Enggak ada lupa. At-tijariyati syarifati an takuna hadhil a'malu masyru'atan wa nafi'atan. Innal islama, sungguhnya Islam itu hatal amala, mendorong untuk beramal, ya, memotivasi untuk beramal, wal kasba al halala, wal kasbal halala, dan mencari yang halal. Wa abaha mumarasatal a'mali tijariyati syariqatin, dan membolehkan praktek amalia perdagangan yang memenuhi syarat. Antakuna hadhil a'malu, bahwa keadaan amal ini masru'atan wa nafi'atan, adalah yang disyariatkan dan manfaat. Amal a'malu tijariyatu allati ta'udu bid-darari 'alal fardi wal mujtama'i fahadhil a'malu ghairu marghubin fiha syar'an wa yakunul kasbu min wara'iha mashkukan disawin mashkukan satu kata mashkukan fi hillihi. Amal a'malu tijariyatu, adapun amal perdagangan, perniagaan, allati ta'udu, yang ia kembali bid-darari, dengan kemudaratan, alal fardi, atas pribadinya, wal mujtama'i, atas dan kelompoknya atau masyarakat. Fahadhil a'malu, maka amal ini ghairu marghubin fiha syar'an, ya, merupakan amal yang ghairu marghub, yang enggak disenengin, digedeg, dibenci. Rogib, kan ada rogib fi, ada rogib an. Kalau rogib fi berarti demen, rogib an kagak demen. Nah ini ghairu marghubin fi, berarti yang tidak disukai, artinya dibenci, syar'an, secara syariat.
wa yakunul kasbu min waraiha maskukan fi hillihi, dan keberadaan usahanya itu min waraiha maskukan, ya, dari apa namanya, di dalamnya gitu, di dalamnya maskukan hal-hal yang meragukan fi hillihi, di dalam kehalalannya. Jadi ini babnya apa namanya, usaha atau mata pencarian yang dibenci gitu, yang dicela. Nah, ini yang ada keraguan di dalamnya tentang kehalalannya. Bukan kagak halal, ragu kagak halalnya. Kalau kagak halal udah jelas sudah haram hukumnya. Ini ragu kagak halal. Wa alaihi yumkinul qawlu bi anna tijarata ma'a syarikatid dukhani wal mutajirati bil qati minat tijarati allati la sob la takhlu, ini bukan angga daliknya, illa takhlu kurang munasabah ya, la takhlu min subhatin wa alaihi yumkinu, dan atasnya kemungkinan, al qaulu sebuah perkataan, bi anna tijarata dengan bahwa perdagangannya ma'a syirkatid dukhani yang dilakukan secara bersama atau perusahaan bentuknya, ya perusahaan dukhon rokok tuh, wal mutajirati bil qati atau perdagangan daun kot namanya, kalau kita kecubung kali ya, bakal mabuk gitu. Daun kot, tapi dia nggak sampai mabuk ke narkoba, nggak apa namanya, kalau ganja kan udah jelas arahnya. Dia juga bikin mabuk juga gitu, cuma nggak mabuk, nggak sampai ke derajat narkoba gitu. Apa dah, ya semacam rokok kan nggak nyampe ke derajat narkoba, tapi dia bikin candu juga. Mau ngerokok candu nggak? Coba dah kagak ngerokok, dah hari aja nggak ngerokok, apa nggak blingsatan itu? Iya. Hah? Iya, ini kan wah, coba enggak seharian, coba dah. Ntar habis buka ya dah, ayo coba dah. Apa enggak blingsatan? Sebulan, 2 bulan nggak ngerokok, nggak apa lagi. Bener gak? Orang ada yang kagak ngerokok 1 minggu, dia disuruh kagak boleh ngerokok sebulanan atau 2 bulanan, oh seminggu udah ngerasain kayak gitu. Berarti kan candu juga itu ya. Itu rokok, daun kot, sumpamanya di sini minat tijarati, daripada perdagangan allati la takhlu min subhatin, yang tidak sunyi dari subhat. Jadi rokok subhat tentang kehalalannya. Jadi rokoknya halal apa kagak? Ya kan kalau yang umum adalah makruh hukumnya, tapi bisa jatuh kepada haram, bisa juga ya mubah, tergantung nanti posisinya. Namanya makruh masih bisa goyang gitu. Cuma kalau buat dagang kalau bisa di sini berarti kagak ya. Fal afdalu lil amili fi misli tilkal mawaqi'i an yubarri'a nafsahu anit tijarati fi hadzal majali liqauli rasuli sallallahu alaihi wasallam, dak ma yaribuka, boleh yaribuk, boleh yuribuk, tapi yang masyhur dan afsah yaribuk, ila ma la yaribuka. Wal afdalu, dan yang paling afdal, lil amili, bagi pelakunya, fi misli tilkal mawaqi, pada seumpamaan
tempat tersebut, artinya dagang rokok sama dagang daun kot gitu ya, apa dagang yang sejenisnya tuh. Nah, an yubarri'a nafsahu, bahwa ia membebaskan dirinya, anit tijarati, dari perdagangan, fi hadzal majali, pada bidang ini. Mendingan tinggalin, jangan dagang rokok gitu kalau di sini. Ya, kita bukan nyuruh tukang rokok berhenti dagang rokok, nyuruh orang yang ngerokok berhenti ngerokok, bukan. Ini kan lagi baca namanya. Ya, lagi ada di kitabnya ini. Yang mau dipakai syukur, ya udah. Gitu. Ya, jadi masih ngerokok apa kagak? Alhamdulillah sih sejauh ini sih enggak ngerokok ya. Iya. Saya mau habis maghrib, ya lah. Kalau nggak beli, kalau nggak beli satan, nggak ngerokok. Oh. Ya ada emang kalau sebagian itu eh, kayak dikasih patu saja. La'anallah, semoga Allah melaknat orang yang nyebarin rokok gitu. Jadi begitu kalimatnya saya Nawawi Banten, dikasih patu saja. Ya sebagian memang ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Yaitu masih makanya lebih bagus adalah ditinggalin kan begitu ya kalau di sini. Kenapa? Liqauli Rasuli sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dak ma yaribuka, tinggalkan apa-apa yang membuat kamu ragu, ila mala yaribuka, menuju kepada yang tidak kamu ragu. Jadi tinggalin yang bikin ragu. Artinya ini halal, tapi sebenarnya bagaimana sih ngerokok? Udah ya daripada ragu tinggalin gitu maksudnya. Kan tanda warok diantaranya selain ninggalin yang subhat, dia ninggalin yang makruh. Itu warok. Terus ada kok ulama yang ngerokok, ya itu malah lain kelas. Ada ulama yang ngerokok yang dia justru buat jatuhin magomnya, biar dia tidak mencapai derajat kewalian yang tinggi. Maka kalau maksiat dan dosa jelas kurang pas kalau dalam kewalian. Ya wali itu ada mungkin boleh jadi kena maksiat, boleh jadi. Cuma kelas maksiatnya nggak kayak kita. Kalau kita masih emang benar maksiat itu. Tapi kalau maksiat kelas para wali, boleh jadi ada maksiat, tetapi bukan kelas kita maksiatnya. Buat kelas kita mungkin biasa, buat kelas mereka maksiat. Umpama lupa zikir gitu. Kalau kita kan biasa, emang lupa sebentar kita. Nah itu maksiat sehingga mereka taubat. Nah terus kemudian mereka tidak ninggalin yang kayak gitu. Terus istiqomah ibadah sama Allah. Nah terus bagaimana? Sehingga tidak mencapai ketinggian magam. Nah, mereka melakukan yang makruh boleh jadi. Di antaranya dengan merokok. Sehingga tidak melejit gitu. Tidak melejit saja atau punya makom mukasyafah. Sehingga bisa, gampang sekali terbuka hal-hal yang orang pada kagak tahu. Sehingga mereka tuh beliau pada merokok. Untuk neken itu. Gitu. Kalau kita manfaatnya apa? Agak ada manfaat. Ngapain yang ngerokok? Pas banget ini ya. Kalau Walim Syafi Hazami ketika ditanya tuh rokok bagaimana hukumnya? Haram apa makruh? Ya makruh. Cuma kan bisa goyang. Kan kalau usul gitu ya. Makruh ya pada dasarnya hukumnya begitu. Terus kemudian bisa haram, bisa. Kalau memang ternyata memang dia punya penyakit tertentu yang memang dilarang untuk merokok. Atau rokok orang diembat dia. Gitu. Nolong namanya haram. Atau boleh jadi ke makom yang wajib boleh jadi. Kenapa kalau nggak ngerokok itu nggak bisa kebuka keilmuan? Boleh jadi. Walim Syafi'i Hazami kalau udah mentok permasalahan dia merokok. Habis ngerokok. Coba buka kitab ini halaman segini, baris segini ada. Buka. Begitu tuh. Nah ini ngerokok, buka kitab kagak apa kagak? Iya.
Jadi gimana, mau ninggalin apa enggak nih? Iya iya iya. Ya kagak apa-apa, yang rokok ya rokok, yang kagak ya itunya makro dah. Tinggal ini aja. Gitu. Kita nggak nekanin pada oh nggak boleh, enggak juga. Cuma kan yang kalau yang kisah Ustaz Ali ditegur sama Walid kan gitu, masih di Walid. Wih, orang soleh nggak ngerokok, wih, gitu. Ya ada tiga gitu, lalu beliau berhenti. Ya mungkin ada ya, sesekali boleh jadi kali ngerokok itu. Jadi begitu. Waqad afta adadun minal fuqaha'i, dan telah memfatwakan sejumlah fuqaha bi anna tadkhina, dengan bahwasanya at-tadkhin rokok, wal qat dan daun qat itu. Coba cari dah kali di internet ada daun qat kayak apa gitu. Wa ma yuaddi ilaiha, dan segala yang mengarah kepadanya. Makruhun adalah makruh. Wa qala ba'duhum haramun, dan sebagian mereka mengatakan haram. Walidzalika nansahu bil ibtiadi an kulli ma fihi ribatun wa syakkun wa dararun. Itu maknanya itu ma mausul ya, jadi silah mausul, fihi ribatun wa syakkun wa dararun. Wal bahthi anil a'mali wal masyru'ati at-tijariyati allati ta'udu 'alal mujtama'i bin naf'i wa tusa'idu afradahu 'alal amali salihi. Wa fil hadithi man ittaqa syubhati faqad istabra'a lidinihi wa irdihi, wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Walidzalika, dan oleh karena itu, nansahu bil ibtiadi, kami menasehati, bil ibtiadi dengan menjauhi, an kulli ma fihi dari setiap sesuatu yang di dalamnya ribatun wa syakkun wa dararun, keraguan dan juga bahaya. Raib kan ragu, syak juga ragu juga. Wal bahthi anil a'mali, ya nanti ada perbedaan memang, syak, zon, waham kan beda-beda. Kalau syak 50-50, waham ragunya itu apa namanya, kepada kebenaran tuh lebih sedikit, banyakan ke salahnya. Ya 70-30 lah. Kalau zon lebih kepada kebenar, 70-30. Kalau waham 30-70. Kalau syak 50-50. Makanya sering dibahasakan zon. Ya, kita apa-apa kan pakai zon. Kalau apa enggak sampai pada yakin, pada zon. Pokoknya basuh muka sampai rata itu dengan zon. Kalau mau yakin akhirnya sampai begini-begini, ya Allah lama banget bersihin muka aja 2 menit. Ya kelamaan 2 menit bersihin muka. Ya, walau sampai begitu, sampai dipopol-popol lagi gitu. Udah zona aja, sangkaan kita kuat kepada lataknya basuhan. Gitu. Kemudian wal bahsi anil a'mali, dan ia mencari daripada kerjaan-kerjaan wal masru'ati tijariyati, dan perdagangan yang disyariatkan, dan yang disyariatkan daripada perdagangan gitu kalau ngatinannya itu. Allati ta'udu, yang ia kembali, alal mujtama'i kepada masyarakat, bin naf'i dengan manfaat gitu. Wa tusaidu afradahu, dan menolong akan dirinya, alal amali salihi, atas beramal saleh gitu. Makanya kita
Kayak seumpama dagang minyak wangi, itu kita niatnya adalah untuk membantu orang ibadah. Maka tidak ada niatan sedikit pun nawarin perempuan dengan wangi yang berlebihan gitu. Jadi biar rapi, biar rapi. Dagang apa koko, niatnya juga untuk bantu orang biar gampang ibadah. Peci. Kalau mau dagang-dagang yang kagak manfaat, ya dagang apa kagak manfaat ya? Rokok tadi di sini sebutin, pakai pura-pura bingung di sini tuh, di sini sebutin gitu. Ya umpama ini kan gitu. Jadi dagang-dagangnya itu mendingan tinggalin gitu. Ya tapi kan dakwah punya cara. Kayak umpamanya Sunan Kalijaga kan, yang ketika pada doyan babi, pada mau makan babi, maka Sunan Kalijaga nggak ngelarang, nggak langsung haram. Kenapa? Karena orang lagi demen-demennya makan daging babi dan ama Islam baru batu ijen, baru masuk, maka jangan diperketat. Kayak akhirnya makan ya boleh, tapi yang babi perempuan aja. Babi perempuan akhirnya dipotongin ibaratnya ya, dimakan, habis lama-lama. Ya tinggal yang laki. Ya udah makan deh yang laki, nggak apa-apa. Lama-lama lah kagak ada udah gitu. Maka akhirnya kagak makan lagi. Maka begitu kagak ada babi, dibilangin babi itu haram. Untung udah habis. Kan gitu ya. Nah, orang begitu dibilang haram, untung juga habis. Coba kalau belum habis kan begitu. Coba kalau masih banyak, orang bisa nentang. Orang bisa nentang. Apaan itu? Sama. Umpamanya apapun dah gitu ya. Makanya itu dakwah. Jadi jangan, emang agak ada perbedaan antara fikih dakwah dengan fikih ibadah. Kalau umpamanya orang punya tato, gimana? Ya di mau sholat ya kagak sah. Dia tatonya di anggota wudhu kagak bisa buat wudhu. Di luar anggota wudhu mandi junubnya kagak sah. Ada tato, maka berarti gimana? Ya kagak sah. Selesai udah. Ya orang kagak mau tobat udah. Nah, tapi kalau ini enggak, Bismillah gitu, mandi ente wudhu ente sholat gitu, ntar baru pelan-pelan dibilangin. Nah, kalau bisa dilangin pakai strip panas sampai ya, melukai dirinya, ya sudah cukup. Sekarang udah ada apa namanya yang canggih itu ya, ngilangin tapi bayarnya mahal, kumpulin dia dikit-dikit, ada cepet dapat titik udah gitu. Nah, maka boleh itu ngebantu, semuanya dia benar doyan ibadah, sementara tatonya masih ada, kita punya duit banyak, udah aneh biayain buat ngilangin tato, udah boleh juga. Nggak tahu biayanya berapa. Kemudian wafil hadis, dan di dalam hadis, manit tako asyubuhati, barang siapa yang ia menjaga dari hal-hal yang subhat, faqadis tabro'a lidinihi, maka sungguh ia telah membersihkan bagi agamanya, wa irdihi, dan ia menjaga kehormatan. Waman waqa'a, dan barang siapa yang terjatuh fi syubhati, di dalam hal yang subhat, waqa'a fil harami, maka ia akan jatuh kepada hal yang haram. Jadi ini dimulai dari usaha dulu. Jadi tetap kita tuh luar biasa, nggak ujuk-ujuk nih pakai wirid ini aja udah langsung kaya, enggak juga. Tapi tetap zohiriyahnya ada gitu. Zohirnya tetap ada. Ya apa, terserah ada macam-macam zohirnya. Usahakan tadi macam-macam kemarin tuh ya. Yang mau dia punya keahlian dengan cukur-cukur, atau keahlian jadi MC kali, jadi MC gitu, atau apalah gitu ya. Segala macam. Pokoknya hal-hal yang bisa dijadikan mata pencaharian. Nah kalau bisa yang itu ya, yang diusahakan adalah yang mahmud, bukan yang madmum. Nah sekarang mauqifun min hayati sahabati, kisah kehidupan para sahabat Nabi.
Thumma inna ashaba Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hum afdalu ahlil ardi ba'dal anbiya'i salawatullahi alaihi siyaruhum afdalu siyaruhum afdalus siyari wa ashrafuha wa maqamuhum arfa'ul maqamati wa a'laha. Tumma kemudian inna ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya para sahabat Nabi itu mereka afdalu ahlil ardi, sepaling utamanya penduduk bumi. Sebelum diceritain dikasih tahu dulu nih, sahabat tuh paling afdal. Kalau dia sahabat aja begitu kan gitu ya, tinggal ngikutin gitu gampangnya. Gak usah pakai sahabat begitu, sahabat begitu, udah ikutin karena sahabat itu afdal penduduk bumi. Maka kalau ada sahabat ini dengan sahabat ini percecokan, sudah kita diem aja ya, karena masing-masing ijtihad sahabat udah oke. Sahabat udah, semua sahabat disebut adil, maka periwayatan sahabat yang mana aja udah oke, udah terima gitu. Paling abdul di penduduk di bumi ba'dal anbiya'i, setelah para nabi salawatullahi alaihim, semoga salawat Allah atas mereka para anbiya. Siyaruhum abdalu siyari, sejarah mereka adalah sepaling utama sejarah ya, kisah hidup. Wa asrafuha, dan sepaling mulianya. Wa maqamuhum, dan kedudukan mereka arfa'ul maqamat, sepaling tingginya kedudukan. Wa a'laha, dan sepaling luhurnya kedudukan. Haitsu qala fihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, law anfaqa ahadukum misla uhudin zahaban ma balago mudda ahadihim wala nisfihi. Walau anfaqa ahadukum mislal ardi zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nisfihi. Dua kali sama ya? Bukan, beda ya. Walau anfaqa ahadukum mislal ardi zahaban. Ini sama memang atas. Sama enggak? Enggak, beda. Yang itu kan mislal ardi. Yang pertama mislal uhud. Cuman kedua sama ketiga sama nih ya. Mislal ardi zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nisfihi. Seandainya anfaqa ahadukum, berinfak salah seorang di antara kalian, misla uhudin, seperti gunung Uhud, zahaban, berupa emas. Walah, infak emas gunung Uhud. Ma balagha, tidaklah sampai mudda ahadihim, satu mud salah seorang di antara para sahabat, wala nisfihi, dan kagak juga separohnya. Semut aja kagak nyampe, separoh mud kagak nyampe. Kita amal segunung, sahabat cuma sekuprit legedian para sahabat. Bisa begitu ya? Gimana ceritanya? Ada rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah, wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyyah. Berapa banyak amalan yang dia itu kecil tapi jadi gede karena niat. Berapa banyak amalan yang dia itu kecil jadi gede karena niat. Ada juga amalan yang tadinya gede jadi kecil karena niat. Niatnya lain, keikhlasannya lain, kemurnian hatinya lain. Kalau kita masih bergeser gitu. Jadi keikhlasan kita beda dengan keikhlasan para sahabat gitu. Apalagi sama Nabi, enggak sama sahabat ini nyampe kita. Makanya beda, hasilnya beda. Makanya ada kisah itu kan tuh, dia emang
bener-bener ikhlas dia kasih gurunya, dia bawain singkong gurunya. Begitu sampai ke rumah gurunya, guru ini singkong tanaman saya boleh nanam, alhamdulillah ada nih udah pada matang buat guru. Kata gurunya, nih ada singkong tuh, katakan dari Zaid dah, dari Zaid. Nah, kita ada apaan yang ngasih apa ini? Kita punya anu doang itu, ayam. Ya udah kasih ayam deh si Zaid. Ayam. Singkong ditukar sama ayam. Ini Zaid tuh, bawa pulang dah. Gara-gara ngasih singkong dikasih ayam. Pulang dia. Ketemu sama Udin. Kata Udin, Zaid itu dari mana? Dari rumah guru. Lah, itu dikasih ayam? Iya, kasih ayam. Gue datang bawain singkong dikasih ayam. Alhamdulillah dah, gue apa namanya bisa gue potong, bisa gue piara gitu. Kata Udin, dia aja singkong dikasih ayam, apalagi gue ntar gue bawain kambing dah, kali gue dapet kebo. Maka dia bawain kambing ke gurunya. Guru, ini guru ada kambing buat guru. Ya Allah makasih banyak. Tuh kambing taruh kandang di belakang, dilihat bu ada apa? Yang nggak ada apa-apa, ada singkong tadi dari jahit. Itu udah akhirnya dikasih singkong. Nih singkong buat ente gue ulang. Ya beda kan? Yang singkong dapat ayam, yang kambing dapatnya singkong. Itu gambarannya, gampangnya begitu. Jadi kita susah buat nimbangin para sahabat. Walau anfaku ahadukum mislal ardi, seandainya salah seorang di antara kalian berinfak seukuran bumi, ya berupa emas, ma balago mudda ahadihim wala nisfi, maka enggak sampai satu mud kita dibanding para sahabat, bahkan tidak setengahnya. Iya. Hah? Ada yang iya. Iya, iya. Nah, gitu bacanya anu aja itu tadi. Wala anfaqa ahadukum mislal ardi zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nisfi. Amada ya. Wa huna nusbitu ba'dan min mawaqihim min mawaqifihim wa ahwalihim ma'al kasbi wa talabir rizqi. Wa huna, dan di sini nusbitu ba'da, kami tetapkan sebagian min mawaqifihim, dari kehidupan mereka, yakni para sahabat, wa ahwalihim, dan keadaan mereka, ma'al kasbi, beserta usaha, wa talabir rizqi, dan mencari rizki. Artinya nih keadaan sahabat yang mereka menjaga dagang, usaha, dan mencari rezeki. Fasayyiduna Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu alladhi ajma'al muslimuna lahu bisawabi fi fi'lihi wa bil adli fi jami'i hukmihi, afdalul khalqi ba'dan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi dinihi wa aqwamuhum bi amrihi. Fasayyiduna Abu Bakrin, dan paknya papas itu aja deh istinafiyah. Langsung aja diartiin Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu alladzi ajma'al muslimuna lahu bisawabi, yang telah sepakat kaum muslimin lahu baginya bisawabi, dengan kebenaran beliau, fi fi'lihi, di dalam perbuatannya, wabil adli, dan di dalam adilnya, fi jami' hukmihi, di dalam seluruh hukum-hukumnya. Ketetapan hukumnya beliau adil, itu sudah diakui sama seluruh kaum muslimin. Perbuatannya yang benar diakui oleh seluruh kaum muslimin. Abdulul khalqi, sepaling abdulnya makhluk,
ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi dinihi, di dalam agama, wa aqwamuhum bi amrihi, dan yang paling lurus di antara sahabat dengan perkaranya. Kana min amrihi limastukhlifa wa ajma'al muslimuna ala amrihi an ra'a sa'ya ala ahlihi amran la budda minhu wa sabilan la yahsunu tarkuhu. Karena adalah beliau min amrihi, di dalam perkaranya, limastukhlifa, tatkala limastukhlifa, apa lamastukhlifa, kalau lama kurang limastukhlifa, bagi kekhalifahannya, wa ajma'al muslimuna, dan telah menyepakati kaum muslimin ala amrihi, atas kepemimpinannya, yakni tatkala beliau diangkat jadi khalifah. An ra'a sa'ya, bahwa beliau melihat berusaha itu, ala ahlihi, ya, atas keluarganya, yakni berusaha untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, amron, adalah satu perkara, la budda minhu, yang wajib darinya. Artinya kagak boleh, mau kagak mau, ya tidak boleh tidak ditinggalkan. Artinya apa? Wajib dikerjain, nggak boleh ditinggalkan. Wasabilan la yahsunu tarkuhu, dan jalan yang tidak bagus untuk ditinggalkannya. Jadi itu satu perkara yang memang mesti dikerjain, dan jalan yang tidak layak untuk ditinggalkan. Usaha. Padahal jadi presiden, lebih dari presiden malah khalifah, tetap mau usaha. Famada ila suqi, maka beliau jalan ke pasar. Muktasiban lahum wasa'iyan alaihim. Keadaannya beliau itu berusaha untuk mereka, dan ya bekerja untuk mereka. Bekerja dan berusaha untuk mereka. Fa'adrakahu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fis suqi. Maka mendapati Sayyidina Abu Bakar oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fis suqi, sedangkan Sayyidina Abu Bakar di dalam pasar. Faqalu, maka para sahabat Nabi itu berkata lahu, kepada beliau, ya khalifata Rasulillah, irji fa inna alaika amral muslimina wa masalihahum. Faqala lahum afridu li fardan. Fawafaqu faradiyalahu wa raja'a ila umurihim ba'da an ahkama amra iyalihi radhiyallahu anhu. Kata para sahabat yang lain ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya khalifah Rasulullah, khalifah Rasulullah, irji, baliklah, pulang. Fa inna alaika amral muslimina, maka sesungguhnya wajib bagimu amral muslimina, urusan orang muslim, wa masalihahum, dan kemaslahatan mereka. Faqala lahum, maka berkata Sayyidina Abu Bakar kepada mereka, afriduli fardhan, maka fardukanlah untukku sesuatu yang wajib. Maksudnya, ya tetapkanlah gajiku gitu. Gaji dong, gaji saya. Kalau begitu, kan gua agak ada gajinya ini. Ya mau kagak mau, usaha buat anak bini gitu gampangnya. Fawafaku, maka mereka sepakat. Faradiyalahu, dan mereka ridho kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi artinya siap, setuju begitu. Gua gaji sekian. Jadi dibagi dari Baitul Mal, berarti ya. Itu dibagi. Waraja ila umurihi, dan beliau kembali kepada
urusan kaum muslimin. Ba'da an ahkama, setelah bahwa terpenuhi amro iyalihi, perkara atau urusan keluarganya. Radhiyallahu anhu. Jadi tetap mau usaha, segitu udah kelas jadi khalifah. Wa kadzalika kana Sayyiduna Umar bin al-Khattab. Kana Sayyiduna Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu fi fadli. Wa kadzalika, dan seperti itu pula, karena kadang itu tufidu mulazamah, senantiasa gitu. Adalah Sayyidina Umar bin al-Khattab, adalah Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu fi fadli, di dalam keutamaan. Artinya orang udah paham bahwa Sayyidina Umar juga memiliki keutamaan. Bagaimana tadi Sayyidina Abu Bakar. Wal qiyami bi auladihi, ya, dan adil dengan anak-anaknya. Fakana ya'khudhu la'alla sawab apa kota. La'alla sawab kutahu, ya. La'alla sawab kutahu, bukan kutah pakai tamar buto dia. Kutahu qaf wawu ta ha. Ya. Maka adalah Sayyidina Umar itu ya'khudhu kutahu, mengambil makanan pokoknya, wa iyalihi, dan makanan untuk keluarganya, min baitil mali, dari baitul mal. Kan udah digaji tuh ya, berarti boleh kan dari baitul mal. Yang dipanggil Amirul Mukminin itu pas masa Sayyidina Umar ibn Khattab. Waruya, dan diriwayatkan anhu, darinya, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, hal tadruna ma astahillu min hadzal mali saubaini lisyita'i wal qayyi wa zahran ahajju alaihi wa qutu, benar ku tadi lalu sabku tadi, wa qutu rajulin min Quraisyin laisa bi arfa'ihim wala bi awda'ihim wa kana yaqulu ma adri ayahillu li dzalika amla. Dan diriwayatkan dari Sayyidina Umar ibn Khattab, beliau berkata bahwa hal tadruna, apakah kamu mau aku beritahu, ma astahillu, apa yang aku halalkan, min hadzal mali, dari harta ini. Ini kan dapat dari Baitul Mal nih, kata beliau. Mau gak nih yang buat saya halal, yang saya ambil nih dari sini apa nih? Yani taubaini, dua baju, lisyita'i wal qaidhi, untuk musim dingin dan musim panas. Ya begitu doang, langgam triliunan ya. Ya, ini udah digaji ratusan juta, ngambil triliunan juga. Oke, segala anu dioplos, kan main dah. Ya Allah, tuh ini sekelas khalifah, lebih dari presiden, mengambil dua baju doang, agak banyak-banyak buat gajinya. Wa zahran, dan sekedar hewan tunggangan, ahajju alaihi, yang aku bisa berhaji atasnya. Karena mau kagak mau, kalau pergi haji mesti ada kendaraan. Udah kendaraan buat itu doang, agak cakep-cakep banget. Wa qutu rajulin min Quraisyin, dan mengambil dan makanan pokok seorang daripada Quraisy, maksudnya jadi takeran. Laisa bi arfaihim, yang bukan dari kalangan mulia di antara mereka, wala bi awdaihim, dan juga bukan orang yang rendahan, artinya orang yang apa namanya, ya, yang mulia sama yang jelatanya gitu ya, gitu. Di antara mereka, artinya ngambil tengah-tengah. Ukuran ngambil makanannya itu seukuran umumnya orang gitu gampangnya. Udah begitu doang, kagak banyak-banyak, nggak abong-abong gitu. Wa kana yaqulu, dan adalah beliau berkata,
Ma adri, tidaklah aku tahu, ayahillu li dzalika amla, apakah ini halal untukku ya, amla atau enggak. Cuma segitu doang masih keder, halal apa kagak ya? Ya Allah, saking jaganya tuh ya. Makanya jangan nyamain-nyamain sama Sayyidina Umar. Wah ini Sayyidina Umar abad ini bagaimana? Jauh, jauh. Sedekah aja tadi udah kelihatan, nggak sebanding satu gunung Uhud sama satu mut emas. Ya, Masya Allah. Jam berapa udah? Hah? Udah panjang udah ya. Sudah rada gelisah aja. Hah? Ya. Amma Sayyidina Utsman bin Affan. Adapun Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, fakana mislahuma fil fadli, maka adalah keutamaan seperti keduanya di dalam keutamaan, yakni sama Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Utsman sama dengan Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Wal qiyam bi amrihi, dan juga di dalam menegakkan urusan beliau. Laqad kana ahadatu jari sahabati, dan sungguh adalah beliau itu salah seorang pedagang dari sahabat. Wa aghnahum, dan yang paling kaya di antara mereka. Wa qasasuhu masyhuratun, dan kisah beliau itu masyhur sudah. Ma'lumatun, dan sudah maklum. Ya, ada sumur Sayyidina Utsman tuh tadinya punya Yahudi, dibayarin kagak mau. Orang Yahudi kagak, sumur saya. Ya udah kalau begitu investasi dah, bagaimana? Boleh naruh saham. Tuh, beliau naruh saham. Jadi separuh giliran beliau hari ini, besok Yahudi, besoknya lagi beliau, besoknya lagi Yahudi. Pokoknya sering sehari tuh. Nah, giliran beliau gratisin buat umat Islam. Ambil tuh air, ambil. Giliran orang Yahudi kan bayar tuh buat penghasilan. Dan lama-lama giliran Yahudi buka, kagak dia ngambil, nggak dia beli. Kenapa? Karena sebelumnya Sayyidina Utsman beliau gratisin, lah ambil yang banyak. Persiapan buat 2 hari berarti. Besoknya orang Yahudi sepi, gitu Sayyidina Utsman ngambil lagi, yang Yahudi sepi lagi, gitu. Lah lama-lama dijual ya. Ya udah dijual. Jadi jual sama Sayyidina Utsman, maka diwakafin. Maka boleh, berarti kita memonopoli perdagangan, boleh. Artinya apa? Kita umat Islam belinya sama orang Islam, begitu. Ini kan kagak kita. Tetangga dagang gedek. Ya, kawan dagang empat. Ya, ini repot nih. Itu mestinya tetangga dagang, kawan dagang, belinya ke situ. Itu. Dan ke mana-mana begitu. Jadi yang kaya, kita tahu yang kaya kawan kita. Kalau kita sering beli ke situ, dia kaya. Ketika susah, masa iya gitu. Seharusnya kan begitu. Masa iya, cuma di masa iya doang. Ya, artinya ya kan paling saling bantu gitu. Kan wah ini mah dia kawan gua, langganan gua juga gitu. Ini kadang gitu juga sih ya. Jadi sama-sama. Makanya kita harusnya begitu. Kalau ada kawan dagang, kudu girang, kudu support. Kalau ada saudara dagang, kudu support. Tanggung dah kalau begini nih satu nih. Sayyidina Ali. Wa kadzalika Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Nah, begitu juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, sahibul fadl, yang memiliki keutamaan waddin, ya, dan juga agama yang mumpuni, wal ilmi wal hilmi, dan juga mempunyai ilmu yang laksana lautan gitu, ilmu yang banyak, dan juga al-hilm, sifat lemah lembut. Kana yastaqi dalwan, Masya Allah, bitamratin ba'dahum, wa kana lahu nadihani yanqulu alaihimal idkhira. Ada yang baca idkhar, ada yang baca idkhir. Kana yastaqi adalah beliau menimba ya. Kana yastaqi dalwan adalah beliau menimba air minum
Bitamrotin ba'daha, dengan upah 1 butir kurma, ba'dahum, setelah itu ya. Jadi apa namanya, kerja nimba air 1 ember 1 kurma gitu. Masya Allah ya. Nabi juga pernah begitu kan, nimba diupain kurma, nggak makan 3 hari, nimba lu doyong, akhirnya diupain kurma buat nyari kerja sekelas Nabi. Untuk apa? Itu kemuliaan, izzahnya di situ, kemuliaannya itu begitu. Jadi bukan dengan minta-minta, tapi dia tetap bekerja sekalipun ya begitu keadaannya. Ya 1 kurma doang, ember sekurma. Wa kana lahu, dan adalah baginya nabihani, ada 2 ekor onta gitu ya. Yankulu alaihimal idkhir, yang digunakan untuk memindahkan dari keduanya itu rumput idkhir. Artinya punya kalau kata kita mah kali ojek dah, punya Gojek gitu, punya ada motor buat diojekin gitu, buat disewain buat ngangkut rumput gitu. Masya Allah, itu pada usaha sekelas para sahabat yang jadi nggak apa-apa kita usaha. Nah, ya usaha macam-macam, kayak dagang, kayak jasa, kayak apa gitu. Kubdaya waktu maqala lama akan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Amir bin Rabi' wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan manfaat. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.